Itu saya masih jalan, Pak. Itu ada yang masih jalan tuh. Siapa tuh? Tunggu tuh. Jalan Desi. Nah, Udah, guys. Wih, tunggu lu Dini, Isan terakhir kan Dini? iya. Iya, kamu. Iya. Ini pertama kan? Yang pertama Desi. Iya. Ah, Nah, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Desi Susanti, yang kedua Nurul Afni, yang ketiga Dwi Andini Sukma, yang keempat saya sendiri Nur Salma, yang kelima Irsan Rahmat Putra. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran dari kelompok kami tentang sengketa hukum dan reformasi hukum dengan dosen pengampu Bapak Ib Permana STMT. Baiklah, langsung saja kami presentasikan video pembelajaran kami. Yang pembaca pertama akan dibacakan oleh Desi Susanti. Kepada Desi Susanti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, akan menjelaskan yang pertama mengenai penegakan hukum dan permasalahan di Indonesia. Hukum lahir dari suatu dimensi sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat untuk merumuskan hukum yang bersumber dari nilai masyarakat Indonesia. Untuk merumuskan hukum yang bersumber dari nilai masyarakat Indonesia adalah bagaimana menciptakan hukum yang responsif, yang mampu mengimplementasikan keinginan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukum. Untuk meletakkan fondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada 3 pilar, yaitu integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tindak pelaksanaannya. Dan tindak dilaksanaannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya dalam sehari-harinya. Penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak seiring sejalan dengan apa yang diinginkan. Hukum di Indonesia tidak menjadi panglima, melainkan menjadi alat politik maupun alat kekuasaan. Karena sebagai panglima, hukum harus mampu menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu kasus dan perkara tanpa terpengaruh oleh tendensi atau kepentingan apapun yang melekat di dalamnya. Next. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia seringkali diawali dalam dunia peradilan, mafia peradilan seringkali menjadi faktor utama dalam permasalahan penegakan hukum tersebut. Karena mafia peradilan bersifat sistemik dan merasuki sumsum penegakan hukum. Keterpurukan penegakan hukum yang ada saat ini diawali oleh terpuruknya dekadensi moral aparat penegak hukum.
Konsep atau metode berpikir money-oriented sedianya dapat diubah menjadi mindset service-oriented without money, sehingga dibutuhkan reformasi hukum, tidak hanya dalam hal pembaharuan undang-undang atau substansi hukumnya, legal substansi reform, tapi juga pembaharuan struktur hukum atau legal struktur reform, dan pembaharuan budaya hukum, legal ethics and legal science, atau education reform. Bahkan dalam situasi saat ini, pembaharuan aspek immaterial dalam hukum yaitu pembaharuan budaya hukum, etika atau moral hukum, aparat penegak hukum, serta ilmu atau pendidikan hukum, dan dapat dilakukan pembaharuan untuk mewujudkan hukum yang dicita-citakan, ius constituendum. Hukum tersebut harus sejalan dengan perkembangan yang hidup dalam masyarakat, tidak semata-mata mengedepankan perjatuhan hukuman sebagai solusi atau permasalahan hukum yang ada, melainkan berupaya menyelesaikan masalah melalui jalan musyawarah. Bukankah penyelesaian masalah melalui Peradilan untuk kasus-kasus kecil akan lebih membuat cost recover negara membengkak dan menambah pekerjaan baru bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Strategi pembangunan hukum responsif dimulai dengan membangun supremasi hukum sebagai pintu utama sebuah bangsa dalam melahirkan suatu konsensi bahwa hukum menjadi garda depan dalam menciptakan keamanan dan stabilitas suatu bangsa. Namun, hukum yang ada saat ini hanya dipahami sebagai suatu aturan yang bersifat kaku. Ia menekankan pada aspek the legal system tanpa melihat kaitan antara hukum dengan persoalan-persoalan hidup dalam suatu masyarakat. Teori pemikiran hukum responsif dihadirkan oleh Phillips Noyce dan Phillips Selznick yang secara garis besar mengupas 3 klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan responsif, hukum represif, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represif dan melindungi integritas dirinya, atau hukum otonom, dan hukum sebagai fasilitator dalam berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, atau hukum responsif. Dari ketiga klasifikasi tipe hukum tersebut di atas, maka tipe hukum respons adalah tipe hukum yang paling tepat dalam membangun sistem hukum di Indonesia yang tipikal masyarakat cenderung mengedepankan pemusyawaratan sebagai jalan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Desi Susanti sebagai pembaca pertama. Langsung saja kita lanjut kepada pembaca kedua, yaitu Nurul Afni. Kepada Nurul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Desi, yaitu keterpurukan penegakan hukum di Indonesia terletak pada faktor integritas aparat penegak hukum, aturan hukum yang tidak responsif, serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, nilai musyawarah untuk mufakat, dan nilai keadilan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam rangka pembentukan hukum nasional, perlu dibentuk konsepsi sistem hukum Indonesia yang penulis sebut dengan Indonesia Jurisprudence, maka nilai-nilai Pancasila harus
diserap dalam pembentukan hukum, sehingga dibutuhkan standar hukum yang bersifat united, legal framework and united legal opinion, atau kesatuan pandangan di antara aparat penegak hukum, sehingga perlu dibentuk undang-undang sinergitas terpadu dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki integritas baik, aturan hukum yang responsif, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman atau judicial power yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Jalur litigasi melalui peradilan agama, di jalur non-litigasi melalui musyawarah mufakat. Misalnya, wakaf tanah yang dilakukan tanpa proses penyelesaian sengketa wakaf tersebut melalui jalur litigasi dan non-litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam primer bersumber dari peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dan contoh kasus sengketa wakaf. Data yang didapatkan kemudian dianalisa serta secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang dilakukan secara stratifikatif, yaitu musyawarah, mediasi, arbitrasi, dan terakhir melalui pengadilan. Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan di masyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan adanya undang-undang tersebut, masalah kekerasan tidak lagi dianggap tindakan ringan yang tidak perlu ditangani oleh penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana atau KDRT secara litigasi yaitu mengenai proses hukum secara acara dalam tindak pidana KDRT yang dilaksanakan menurut KUHP. Mengenai alat bukti yang digunakan dalam Undang-Undang PKDRT memiliki ketentuan yang berbeda dari ketentuan KUHP yang mengharuskan 2 saksi. Penegakan hukum tindak pidana KDRT secara non-litigasi. Penyelesaian kasus pidana melalui diskresi aparat penegak hukum di tingkat penyelidikan diperkuat dengan terbitnya Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol B3022 12/2009 SDE OPS tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution atau ADR dengan kesimpulan penegakan hukum tindak pidana secara litigasi mengenai proses hukum secara dilaksanakan menurut KUHP, tetapi terdapat perbedaan dalam hal proses penyelidikan dan mengenai alat bukti yang digunakan. Penegakan hukum tindak pidana KDRT secara non-litigasi, mediasi antara korban dengan pelaku KDRT dan penyidik mediator bertujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dan membina rumah tangga yang harmonis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurul sebagai pembaca kedua. Selanjutnya sebagai pembaca ketiga, Dwi Andini Sukma. Kepada Dwi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tentang hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan perdata.
Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara. Di antaranya, pertama, hukum acara pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang kedua, hukum acara perdata yang secara umum diatur oleh Harrison, English, Reglement di Jawa dan Madura, dan Reglement for the British West dan di luar wilayah tersebut. Hukum acara yang ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selain produk-produk hukum yang disebutkan di atas, hukum acara di Indonesia juga diatur oleh peraturan-peraturan subsidiar lainnya yang mengatur hal-hal khusus seperti Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Jurisprudensi, Peraturan, dan Instruksi Mahkamah Agung. Selanjutnya, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Eric L. Richard, sistem hukum utama di dunia adalah sebagai berikut. 1. Civil law atau hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi atau Roman law yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa kontinental termasuk bekas jajahannya. Yang kedua, common law merupakan hukum yang berdasarkan custom, kebiasaan berdasarkan presiden atau judge-made law. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. Yang ketiga, Islamic law, yaitu hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, Socialist law, yaitu sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis. Yang kelima, Sub-Saharan Africa law, yaitu sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara. Yang keenam, Far West law, atau yang merupakan sistem hukum timur jauh, merupakan sistem hukum uang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law, dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 subsistem hukum, yaitu 1. Sistem hukum barat, 2. Sistem hukum adat, dan 3. Sistem hukum Islam. Sistem peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandangan, teori, dan azas-azas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia. Dapat diketahui bahwa peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain. Peradilan atau pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai pengadilan khusus, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi Andini Sukma sebagai pembaca ketiga. Selanjutnya, pembaca keempat, yaitu saya sendiri. Sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dalam semua lingkungan peradilan.
yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu yang pertama, Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini. Yang A, Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Yang B, Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan peringkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota dengan daerah hukum. Next. Yang kedua, peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Mengenai perkara perdata, tentu yang diatur dalam undang-undang adalah lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh, pertama, Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, Pengadilan Negeri Agama. Pengadilan Negeri Agama atau yang bisa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kota, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1809. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari yang pertama, Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Next. Susunan persidangan Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat banding 1 adalah Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dibantu oleh 1 orang Panitera. 2. Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Susunan persidangan adalah 1 orang hakim ketua. Yang ketiga, Pengadilan Militer. Pengadilan Militer merupakan badan pelaksanaan kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Susunan persidangan adalah 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota yang dihadiri oleh 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang panitera. Yang keempat, Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran. Baiklah, langsung saja kita
4. Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman pada peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. 2. Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai. Next. Perkembangan hukum di lingkup global memberikan banyak pengaruh di banyak sektor maupun di Indonesia. Dinamika kasus hukum dan resolusinya memberikan kesan bahwa masyarakat berkembang begitu cepat dan tidak terduga, sementara hukum tertinggal. Dalam beberapa kasus, sangat jelas bahwa hukum belum mampu merespon perkembangan masyarakat dengan cepat dan tepat. Padahal di satu sisi, kepastian hukum merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketidakhadiran dan penegakan hukum yang tidak memadai dapat memiliki implikasi terhadap kredibilitas pembuat aturan, pelaksana aturan, dan orang-orang yang terkena dampak aturan itu sendiri, sehingga semua elemen akan terpengaruh. Untuk alasan ini, penting untuk mengetahui apa sebenarnya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk dapat mendirikan atau fungsi norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, di masyarakat, dan negara. Untuk itu, ketentuan yang telah mengatur mereka tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi akan tetap berdiri tegak dan maju sebagaimana ditentukan oleh lembaga negara yang resmi dan diakui untuk mengaturnya. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum, maka itu berarti bahwa mereka telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Next. Mewujudkan penegakan hukum yang bertanggung jawab dapat dimaknai sebagai upaya melaksanakan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan pada puncak tertinggi adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Penegakan hukum erat kaitannya dengan adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum negara yang berlaku. Penegakan hukum juga terkait dengan manfaat hukum dan terwujudnya keadilan di masyarakat. Proses penegakan hukum tidak lepas dari bentuk hukum sebagai sistem hukum yang melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, ditekankan bahwa hukum bagi manusia bukan manusia untuk hukum. Isu-isu yang disampaikan relevan dengan kondisi di Indonesia dan juga terhadap perkembangan global secara umum. Misalnya, makalah yang ditulis Maria Dita Kristiana dari Yayasan Pangudi Luhur mengkritik dan menganalisis kebijakan pelaksanaan 5 hari sekolah sebagai bentuk reformasi hukum di bidang pendidikan. Kristiana yang juga aktivis dan pegiat pendidikan di Indonesia mengatakan regulasi tersebut menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal implementasi. Birokrasi yang kompleks,
komunikasi yang tidak efektif, hingga kesiapan sumber daya manusia menjadi kendala yang menerapkan aturan tersebut. Surat-surat lain, bagaimana polisi atasi pencucian uang, analisis kajian peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang kasus pencucian uang yang ditulis Joko Pamungkas, menganalisis bagaimana kepolisian berperan dalam penanganan kasus pencucian uang. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.